Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya bakal nge-review sebuah buku yang telah saya baca. Buku itu adalah karangannya Bapak Agus Mustafa dengan judul Islam Digital, Smart Thinking and Anti-Hoax. Awalnya saya kurang tertarik untuk membaca buku ini karena saya berpikir bahwa buku ini hanya berbicara tentang perkembangan digital saja. Namun setelah membaca buku ini, pembahasannya ternyata sangat kompleks, membahas tentang perkembangan digital, kemudian dikaitkan dengan keislaman, bahkan keyakinan seseorang. Buku ini merupakan serial ke-46 diskusi tasawuf modern dengan cover berwarna hitam dan diterbitkan oleh Padma Press. Sekilas tentang penulis ya, bahwa Bapak Agus Mustafa ini merupakan seorang alumni teknik nuklir UGM. Jadi sesuai dengan latar belakangnya, dalam menulis beliau selalu menghubungkan penjelasan agama itu dengan sesuatu yang berkenaan dengan ilmu sains, dan itu sangatlah luar biasa. Terdapat 4 bab dalam buku ini. Yang pertama itu adalah bangkitnya peradaban digital, yang kedua skeptisisme masyarakat digital, yang ketiga penafsiran yang mengundang sinisme, dan yang keempat adalah merekonstruksi Islam era digital. Namun ada 4 fokus buku yang saya dapatkan dari hasil membaca buku ini. Yang pertama adalah masyarakat bergantung kepada smartphone. Ya, kita tahu bahwa perkembangan teknologi semakin hari semakin maju, dan ini ternyata membawa pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Adanya kehadiran teknologi ini membuat pekerjaan manusia itu menjadi lebih mudah. Jadi manusia bisa melakukan sesuatu pekerjaan atau menyelesaikan segala urusannya tanpa harus melewati proses yang lebih panjang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Contohnya saja, kita di zaman sekarang bisa melakukan suatu transaksi berbelanja dengan jarak yang jauh hanya melalui sebuah aplikasi dalam handphone, dan kita tidak harus datang ke tempat toko itu tersebut. Nah, ini merupakan salah satu keuntungan dari adanya perkembangan teknologi. Di samping teknologi ini dapat memudahkan manusia dalam pekerjaannya, ternyata teknologi ini juga membawa pengaruh yang cukup besar apabila teknologi tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kita bisa melihat bahwa banyak anak-anak zaman sekarang itu sangat bergantung kepada smartphone. Mungkin dari sebuah aplikasi permainan yang mereka mainkan itu bisa menyebabkan suatu ketergantungan. Makanya dalam hal ini itu diperlukan peran orang tua dalam mengawasi anak ketika bermain gadget. Fokus buku yang kedua adalah perkembangan digital mempengaruhi keyakinan seseorang. Ternyata adanya perkembangan teknologi itu dapat mempengaruhi keyakinan seseorang, dan ini merupakan masalah yang cukup serius ya. Jadi dikatakan dalam buku ini bahwa ada satu aliran baru yang bernama Googleisme. Jadi mereka menganut kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah Google. Alasan mereka menganggap bahwa Tuhan itu adalah Google karena apabila mereka mengalami suatu permasalahan, mereka bisa menanyakan langsung kepada Google mengenai permasalahan yang mereka alami, dan Google akan memberikan jawaban atau solusi kepada mereka itu sesuai dengan yang mereka harapkan, sehingga mereka menganggap bahwa Google itu bisa dikatakan sebagai Tuhan. Dan alasan lain yang membuat mereka menganggap bahwa Google itu Tuhan adalah karena Google itu kekal. Google sampai kapanpun tidak akan pernah hancur. Jadi mereka beranggapan bahwa Google itu berhak dikatakan Tuhan, padahal kan Google ini sendiri itu diciptakan oleh manusia, dan ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi ini. Jadi sangat berpengaruh kepada keyakinan seseorang. Fokus buku yang ketiga adalah skeptisisme masyarakat di era digital. Ya, kita tahu bahwa perkembangan teknologi semakin hari semakin maju, ternyata juga menyebabkan informasi sangat mudah sekali kita akses dari media manapun. Dan kebiasaan masyarakat zaman sekarang itu adalah mudahnya termakan hoax, sehingga mudah sekali untuk men-share suatu informasi atau berita yang didapatkannya
tanpa mengecek terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar atau tidak. Padahal derajat kebenaran atas suatu informasi yang kita dapatkan itu sangat diperlukan, karena apabila kita dengan mudahnya men-share suatu informasi tanpa tahu kebenarannya, bisa jadi itu mengandung berita hoax, berarti kita telah menebarkan suatu informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, diperlukan adanya skeptis atau mempertanyakan suatu kebenaran akan informasi yang kita dapatkan sebelum men-share suatu informasi tersebut. Apalagi misalkan informasi tersebut menyangkut dengan Islam, karena dicontohkan dalam buku ini ya, banyak sekali berita hoax yang bertebaran di zaman sekarang. Itu contohnya saja, misalkan ada salah satu profesor atau ilmuwan dari Universitas A yang masuk Islam karena penelitiannya. Nah, biasanya umat Islam dengan rasa bangganya menyebarkan berita tersebut tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu, sehingga berita tersebut bertebaran dengan sangat mudah. Nah, setelah dilakukan cross-check ya, biasanya setelah dilakukan cross-check ternyata berita tersebut atau informasi tersebut mengandung hoax, karena setelah dilakukan penelitian profesor atau ilmuwan dan juga universitas yang dimaksud itu sama sekali tidak ada. Jadi itu hanyalah sebuah informasi atau berita yang dikarang oleh mereka, dan ini akhirnya mengundang sinisme terhadap Islam, karena umat Islam dengan mudahnya termakan hoax akan suatu berita. Kemudian di zaman sekarang banyak sekali anak milenial itu mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sangat skeptis yang berhubungan dengan agama, dan pertanyaan itu sangat sulit sekali untuk dijelaskan jawabannya, karena mereka berharap untuk mendapatkan jawaban yang terbukti kebenarannya. Apabila seseorang menjawab pertanyaannya itu dengan Al-Quran, mereka tidak akan pernah percaya, karena yang mereka butuhkan adalah jawaban yang telah terbukti kebenarannya. Nah, jadi banyak sekali ya dijelaskan dalam buku ini, anak milenial itu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan skeptis, dan terkadang mereka menanyakan pertanyaan tersebut kepada seorang ustadz, dan respon dari seorang ustadz tersebut biasanya banyak sekali mereka menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak diperlukan, atau mereka menganggap bahkan pertanyaan tersebut dapat menjuruskan si penanya pada kekafiran. Nah, ujung-ujungnya apa? Mereka yang memiliki pertanyaan skeptis akan sulit menemukan arah yang benar. Mereka akhirnya dapat terjerumus kepada agnostik, bahkan ateis. Jadi perlunya menjawab pertanyaan mereka yang skeptis itu dengan jawaban yang sangat tepat. Nah, Bapak Agus Mustafa ini dijelaskan dalam buku ini bahwa beliau pernah melakukan diskusi kepada seorang ateis, dan beliau mampu memberikan jawaban yang sangat puas kepada mereka, dan akhirnya pun mereka percaya akan hal itu. Padahal jawaban dari Bapak Agus Mustafa ini substansinya diambil dari Al-Quran, hanya saja dikemas dengan bahasa yang ilmiah. Fokus buku yang keempat atau terakhir ini adalah sinisme terhadap Islam. Jadi terdapat dua hadis yang disebutkan dalam buku ini itu ternyata mengundang sinisme terhadap Islam. Hadis yang pertama itu adalah hadis tentang lalat. Ini hadis yang sangat sering sekali kita dengar ya. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Apabila ada lalat yang terjatuh ke dalam minumanmu, maka celupkanlah, kemudian angkatlah, karena pada salah satu sayapnya itu mengandung penyakit, namun pada salah satu sayapnya yang lain itu akan menjadi penawar obat atau penawarnya. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata terdapat kejanggalan pada hadis ini. Jadi ada perbedaan antara redaksi hadis ini ya dengan hasil penelitian, bahwa penelitian menunjukkan yang menjadi penyakit atau kuman pada bagian tubuh lalat itu bukanlah pada bagian salah satu sayapnya, tapi pada bagian kakinya, karena lalat itu hinggap di tempat-tempat yang kotor itu menggunakan kakinya, kemudian
dia akan berpindah dari tempat yang kotor tersebut ke dalam misalkan minuman atau makanan manusia sehingga dapat menularkan penyakit yang berbahaya. Nah, tapi sedangkan untuk pada bagian tubuh lalat ini yang mengandung obat atau penawarnya pun itu bukan pada salah satu sayapnya yang lain, karena yang menjadi obat atau penawarnya itu adalah pada bagian tubuh lalat, yaitu perut, karena di dalam perutnya itu terdapat suatu kelenjar yang bisa menjadi penawar terhadap penyakit tersebut. Ya, untuk hadis yang kedua yang mengundang sinisme terhadap Islam itu adalah hadis tentang penciptaan pembentukan janin. Nah, jadi ada dua hadis ya yang menjelaskan tentang ini yang disebutkan di dalam buku itu. Yang pertama itu adalah menyebutkan hadis yang pertama itu menyebutkan bahwa pembentukan janin itu diciptakan selama 42 hari. Nah, sedangkan pada hadis yang kedua itu disebutkan bahwa nutfah, mudghah dan alaqah itu masing-masing diciptakan selama 40 hari sehingga dijumlahkan itu adalah 120 hari. Nah, setelah dilakukan penelitian terhadap dua hadis ini ternyata ada kecocokan dengan hadis yang pertama. Jadi pada usia 40 hari ya di dalam rahim itu janin ternyata memiliki perkembangan yang sangat pesat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, jadi ada kecocokan dengan hadis yang pertama, sedangkan pada hadis yang kedua itu terdapat kejanggalan ya. Salah satunya yang menyatakan bahwa nutfah atau sperma atau air mani itu bisa bertahan selama 40 hari. Disebutkan dalam data kedokteran itu bahwa sperma itu hanya bisa bertahan selama 72 jam. Ya, nah kemudian itu dari segi ilmiahnya, kemudian dari segi agama Islamnya juga atau dalilnya itu pun terdapat kejanggalan yang meniupkan roh ke dalam janin ya, itu adalah malaikat. Nah, ternyata dalam ada ayat yang lainnya disebutkan bahwa dalam surat As-Sajdah ayat 9 itu yang meniupkan roh itu adalah Allah, jadi bukan malaikat. Jadi ada kejanggalan pada hadis yang kedua ini dan kecocokan pada hadis yang pertama, sehingga hadis ini dapat mengundang sinisme terhadap Islam. Jadi dalam hadis ini pun masih ada kemungkinan yang terdapat kesalahan atau kejanggalan karena dalam proses pembuatan hadis ini tidak langsung di cross check oleh Rasulullah SAW, sehingga ada kemungkinan salah pemahaman atau distorsi dari siapa pembuat hadis gitu ya. Jadi berbeda dengan Al-Quran yang mana kebenarannya sudah terbukti kebenarannya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kali ini. Jadi buku ini tuh sangat recommended banget bagi kalian yang mungkin belum suka baca buku, karena sama seperti awalnya saya juga belum suka baca buku, tapi dengan baca buku ini saya bisa suka membaca ya. Jadi benar apa kata Mbak Najwa Shihab ya, cuma perlu satu buku untuk bisa jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu mari jatuh cinta. Nah, mungkin buku ini bisa menjadi solusi bagi kalian untuk bisa jatuh cinta pada membaca. Jadi semangat terus buat semuanya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.